Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam perenungan kita kali ini, saya mengambil dalam Lukas pasal 18 di ayat yang ke-8. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudara, kalau kita bicara terkait masalah iman, maka memang harus terus dikoreksi iman yang seperti apa yang kita miliki. Karena kalau sampai dikatakan bahwa kalau Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaannya adalah, bukankah keberagamaan itu juga adalah bagian dari iman? Tetapi ada berapa banyak juga di antara kita, iman itu memang hanya didasarkan kepada keberagamaan, tidak didasarkan kepada Tuhan. Karena standar iman yang sering dipahami oleh orang-orang percaya adalah iman yang hanya sebatas dalam tuntunan dan penyertaan. Ya, bahkan tuntunan dan penyertaan Tuhan itu pun terkait masalah pemenuhan jasmani. Ada seorang beriman, semoga Tuhan memberkati masa depan, biar masa depan semakin cerah. Jadi iman itu digantungkan kepada sesuatu yang sifatnya kenyamanan untuk masa depan. Jadi iman-iman yang seperti ini masih bisa dipertanyakan, apakah ini didasarkan karena pengertian kepada kehendak Allah, atau hanya karena melihat orang lain beriman seperti itu maka dia ikut-ikutan beriman. Banyak orang beriman karena melihat orang lain sembuh dari sakit karena berdoa ini dan itu, dan dia memiliki iman yang sama. Dia memiliki iman untuk disembuhkan dari sakit. Dia minta untuk kesembuhan sakit penyakit. Tetapi sesudah itu imannya tidak ada lagi. Imannya hanya tergerak, termotivasi, terbentuk dalam keinginan-keinginan tertentu untuk mencapai hal-hal tertentu. Sudah bukan lagi keinginan untuk mengalami Tuhan, menemukan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 18 ini sebenarnya bicara tentang bagaimana seorang janda yang dengan tekun datang kepada hakim minta keadilan. Hakim sekian lama menolak, tapi janda itu tetap terus datang, dengan tekun datang, mencari keadilan. Yang sampai akhirnya hakim yang tidak adil ini, tidak benar ini, harus membenarkan karena sepertinya janda ini telah merepotkan dia. Jadi iman yang digambarkan sehingga Yesus berkata bahwa adakah dia mendapatkan iman di bumi? Jadi gambaran janda ini adalah bagaimana ketekunan seseorang untuk mengusahakan dirinya agar tetap benar di hadapan Allah. Imannya terpakai untuk mencoba hidup, mencari tuntunan Allah agar dia menemukan kehidupan yang seharusnya dia jalani. Kalau iman hanya agar supaya menemukan kesembuhan, bahkan bukan sedikit orang yang memakai iman untuk kesejahteraan kehidupan. Bagaimana kita bisa memahami iman yang seharusnya kita miliki? Kadar iman yang seharusnya kita miliki.
Kalau kita berkaca kepada perjanjian lama, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memiliki iman yang kokoh, yang kuat. Kadar iman mereka itu kuat, saudara. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang muluk ketika mereka mempercayai Allah. Karena ketika mereka diperhadapkan dengan dapur perapian, mereka diberikan pilihan. Kalau menyembah patung, tidak dimasukkan ke dalam api. Tapi kalau tidak menyembah, pasti masuk dan mengalami kematian. Apa yang mereka katakan? Kalau hari ini Tuhan tolong, pasti Dia akan menolong. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan pernah menyembah dewa yang Tuhanku dirikan. Ini adalah pernyataan iman yang kuat, saudara. Di mana mereka mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong, kami akan tetap setia. Kami akan tetap memandang Dia Allah yang benar. Itu yang disebut dengan iman yang benar. Iman yang kokoh mempertahankan kepercayaan kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Iman yang seperti inilah yang harus kita miliki untuk supaya kita tetap bertahan dan berjuang. Iman untuk bisa terus menjaga kualitas diri tetap berkenan di hadapan Allah. Menjaga agar hati kita tetap terjaga. Antusias kita untuk terus menopang bagaimana kualitas kehidupan kita tetap terpelihara sempurna. Itu yang Allah kehendaki. Iman yang seperti ini. Ingat bagaimana Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca dalam Habakuk pasal 3. Di sana jelas, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Dia akan tetap berpesta di dalam Allah. Ini adalah suatu pernyataan sikap bahwa Tuhan pelihara, puji Tuhan. Tetapi kalaupun sepertinya tidak ada sesuatu yang menguntungkan, kelihatan sepertinya Tuhan pun tidak memelihara, tetap puji Tuhan. Itu iman. Maka bagi kita hari ini, saudara, kita perlu memiliki iman yang sama. Dalam keterpurukan kita, dalam kondisi apapun kita, mari kita tetap memiliki iman. Saya mau tetap mengasihi Allah. Kita hampir goyah dengan kondisi hari-hari ini, tapi kita harus tetap berkata, Engkau satu-satunya kehidupan. Tuhanlah satu-satunya kehidupan kita. Iman kita harus tetap berkata bahwa Tuhanlah harta kita sesungguhnya. Kita rela kehilangan apapun. Tuhan itu adalah harta kita. Itu iman kita. Itu iman, kadar iman yang kuat. Sehingga kita tidak terombang-ambing lagi dengan kondisi apapun di sekitar kita. Mau orang pandang kita tidak berharga, mau orang anggap kita tidak mulia, orang hargai dan tidak hargai, itu sudah tidak memberikan efek buat kita. Orang puji kita, puji Tuhan, orang tidak puji kita, bahkan hina kita, tidak masalah. Karena bagi kita bukan itu topik utama. Topik utama adalah Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Itu iman, kadar iman yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah memiliki iman. Sampai Tuhan datang dan Dia bertanya, adakah iman kudapati di bumi? Maka kita bisa dengan bangga berkata, dalam segala keadaan aku tetap mempertahankan iman. Semoga Tuhan menolong kita melewati hari-hari hidup kita. Amin.